Oke, aku akan mulai cerita itu tentang bisnis retail ya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Elit Prambara Yuda. Elit Prambara. Saya itu berpengalaman di bisnis atau bidang retail. Karena saya dulu kerjanya di Carrefour ya. Saya masuk Carrefour itu tahun 2015. Itu fresh graduate dan saya ngambil semacam TDP ya. TDP itu Training Development Program, jadi langsung menjadi manajer. Gitu. Di training untuk dipersiapkan menjadi manajer. Saya ikut program itu masuk di Carrefour dulu. Jadi akhirnya saya langsung jadi manajer di retail itu. Jadi nggak lewat staff, nggak, jadi langsung tetap dan langsung jadi manajer. Jadi saya belajar retail itu di situ. Seiring perkembangan zaman ya, dulu waktu masuk retail itu sangat amat klasik dan konvensional ya, aku bilang. Sangat amat klasik dan konvensional itu tahun 2015. Itu benar-benar murni customer itu pola belanjanya itu dia yang datang ke supermarket untuk belanja banyak, belanja bulanan, kebutuhan sehari-hari. Jadi pada waktu itu yang namanya omset itu banyak banget, gampang kita nyarinya. Kita tinggal nyediain barang dan promo menarik gitu, ketersediaan stok dan harga lah, kayak itu doang sih sebenarnya ilmu yang dulu ya dipakai. Kemudian mulai terasa itu di 2016 ya. 2016 itu udah mulai terancam oleh adanya Indomaret sama Alfamart. Jadi orang-orang yang dulunya pola belanjanya itu bulanan sekarang enggak. Jadi dia enggak mulai yang nyetok banyak gitu, enggak, tapi sedikit demi sedikit belanja. Dia butuhnya pasta gigi ya belanja pasta gigi. Dia butuhnya sampo ya cuma ambil sampo. Beda sama dulu, langsung ambil untuk kebutuhan dalam 1 bulan. Karena sekarang ada Alfamart, Indomaret menjamur, jadi pola konsumsi masyarakat itu bergeser atau beralih ya. Seperti itu. Itu mulai tahun 2016. Akhirnya berdampak pada penurunan omset. Penurunan omset karena masyarakat lebih suka toko yang compact, lengkap, ya kan? Harganya juga bersaing. Terus 2006, terus kemudian lebih parah lagi ya, situasi itu lebih parah lagi. Supermarket itu dihajar minimarket itu gokil, itu udah kerasa efeknya ya. Kemudian ditambah lagi itu ada mulai bermunculan online ya. Online itu yang sekarang lagi menjamur banget, yaitu melalui marketplace dari Shopee, TikTok, Tokopedia dan lain-lain. Itu dipercepat lagi dari COVID ya. Dari COVID itu mempercepat proses onlineisasi. Jadi kondisi COVID itu memaksa orang untuk tidak keluar rumah, sehingga mereka belanjanya itu dari rumah, online. Itu penyesuaian terbesar ya untuk supermarket atau retail yang konvensional, yang hanya mengharapkan customer datang ke tokonya. Titik. Itu tidak bisa di-OT-OT ya. Yang hanya mengharapkan customer datang ke tokonya, sehingga itu menyebabkan supermarket udah goyang kemudian ambruk. Itu puncaknya di 2021. Setelah COVID benar-benar orang-orang mulai beralih karena efek COVID itu. Jadi toko-toko pun, minimarket itu juga sebenarnya terdampak ya, cuman nggak signifikan. Tapi mau nggak mau mereka juga mulai menerapkan pengiriman gratis, layanan antar dan lain sebagainya. Yang itu penyesuaian atau adaptasi dari pola belanja masyarakat. Jadi intinya itu ya, kita sebagai pebisnis itu memang nomor 1 itu mengikuti pola hidup atau pola konsumsi masyarakat. Gaya hidupnya masyarakat kita harus mengikuti, wajib itu. Kalau kita nggak ngikutin, ya resikonya kita akan ketinggalan.
masyarakat nggak akan ke kita gitu. Kita harus menyasar ke pola hidup masyarakat seperti apa. Nah itu yang di situ yang disesuaikan di situ. Terus untuk bidang retail sendiri, akhirnya saya resign kan tahun 2020. Saya mendapatkan ilmu yang cukup sebenarnya untuk mengelola toko, hubungan dengan supplier, hubungan dengan tim, hubungan dengan barang, itu saya punya ilmu di situ. Dan saya merasa nyaman di situ juga karena itu emang bidang saya di situ. Nah, untuk retail itu untuk dagang ya, dagang aja lah kita bilangnya dagang ya, dagang FMCG ya kalau aku bedain di situ. Kalau kita dagang, kita harus punya top item. Nah, top item kita nentuin dulu top itemnya itu kita apa. Kita menang di mana? Kita menang di mana? Itu yang jadi ciri khas kita. Kita menang di mana? Kita menang di produk apa? Kita punya highlight untuk produk. Jadi nggak asal jualan. Kamu harus nentuin kamu menang di mana. Kalau yang aku ambil itu dulu aku pernah macam-macam ya. Dan jangan sampai ada pemenang lain gitu loh. Kalau kamu misalkan menang di minyak gitu ya. Kalau kamu pengen highlightnya di minyak, tapi harga minyakmu tuh lebih mahal dari kompetitor, kamu nggak akan jalan, nggak akan maju dengan cepat. Jadi kamu harus punya highlight barang yang aku menang di sini gitu loh. Aku menang di sini, hargaku lebih murah, stokku lebih banyak, dan ini barang menarik gitu loh. Jelas ini top item, itu yang namanya top item itu penjualan terbaik ya, bukan yang barang yang slow moving. Kalau slow moving ngapain kita fight di situ? Ya, harus barang-barang yang benar-benar top seller ya. Top seller. Itu kita harus menang di situ. Nah, jadi kita harus nentuin dulu top item yang kita highlight itu apa. Misalkan kamu fight, aku toko kelontong, aku jualan beras. Nah, kamu harus pastiin kamu tuh punya beras dengan harga yang paling murah untuk highlight itu tadi. Ataupun kamu minyak. Nah, sekarang yang aku ambil dulu itu adalah ketika aku mendirikan usaha sendiri groceries, itu highlightku itu adalah popok. Gokil, popokku tuh paling murah tuh sekota Madiun itu. Dimana orang-orang itu belum tahu kalau ada komoditas popok yang harganya tuh murah. Itu kita cenderung ngeliatnya Alfamart, Indomaret ya, dan Baby Shop ya. Kita menang lah, kita menang, sangat menang, harganya masuk banget itu. Orang-orang masih belum tahu itu ada popok Mami Poko ya yang murah ya. Yang tahu cuman Pak Elit doang gitu yang tahu. Nah, di situ aku ngambil kesempatan. Jadi aku highlight, aku buka Baby Shop. Namanya grocery sih sebenarnya, cuman aku buka Baby Shop. Aku selalu nerapin ilmu yang di retail itu yang namanya diamond item. Nah, diamond item itu harga yang barang yang paling laris. Barang yang paling laris, ya kan, paling laris di semua kategori, dan kamu menang, kan kamu bisa mengolah margin, mengolah keuntungan di situ, mengolah profit di situ dari diamond item itu. Nah, saya selalu berpatokan di situ. Itu tuh ilmu banget itu di retail. Jadi retail itu emang barangnya banyak, cuman kita harus bisa klasifikasikan antara diamond item atau red item dan masing-masing. Aku punya ilmunya sendiri sih untuk kategori itu. Jadi ada diamond item kita highlight dengan barang yang murah cuman marginnya tinggi, marginnya di atas 12%. Itu diamond item. Itu yang bisa menghidupi toko kita itu. Kemudian ada yang namanya red item ya. Red item itu barang yang kita jur-juran, kita saingin sama kompetitor gitu. Makanya kita tuh bisa masuk atau lebih murah ya, atau minimal sama lah dengan kompetitor. Itu marginnya tipis guys, marginnya tipis, cuman itu adalah red item memang. Itu kamu nggak perlu nyetok banyak sih, cuman itu barang harus, oh harganya sama itu sama toko ini, aku belanja di sini aja, kayak gitu doang. Atau ini harganya lebih murah itu, meskipun marginnya tipis. Nah, margin tipis itu yang bisa memancing customer ya untuk datang ke toko kita, untuk face to face lah sama toko kita. Nah, jadi terus oke kan, kita punya diamond item ya. Nah, yang namanya diamond item itu adalah kayak harta karun itu. Harta karun memang.
Cuman aku tuh tahu banget sifatnya barang itu, aku tahu banget barang itu ataupun komoditas itu sifatnya marginnya itu makin lama makin habis, guys. Nggak ada komoditas tuh yang makin lama marginnya makin besar. Aku bicara margin ya, bukan harga ya, tapi marginnya makin besar tuh nggak ada. Hampir nggak ada lah. Kalau misalkan ada ya silakan cari aja, bisa kalian sebutin. Cuman nggak ada. Sifatnya komoditas itu makin lama harganya makin hancur. Nah, di situ kalian harus ngeh tuh, kalau misalkan kalian nemuin produk yang bisa dijadiin komoditas, yang marginnya masih potensi untuk diolah, jangan sampai kalian yang sendiri yang menghancurkan marginnya atau harganya. Jangan sampai kalian rusak sendiri harganya. Pertahankan di margin yang bagus. Pertahankan di margin yang bagus, pertahankan di harga yang nggak jauh banget lah dari kompetitor. Misalkan selisih 3.000 lah lumayan, atau 2.000. Jangan langsung di drop di harga termurah jebret gitu, enggak. Kalian nentuin harga itu benar-benar strategik ya, nggak harus kalian hajar berapa gitu. Jadi patokannya tuh kompetitor di sekeliling kalian. Biasanya kan orang-orang tuh nanya kan, ini dijual berapa ya, kita harus ngambil margin berapa ya. Nggak ada itu, kita harus ngambil margin berapa. Itu tuh perkiraan margin itu sangat strategik. Kamu harus ngelihat kompetitormu tuh jualnya berapa gitu. Itu simpel banget sih sebenarnya ilmunya. Cuman ada yang salah kaprah di sini kalau baru-baru awal-awal itu kayak gitu-gitu. Makanya orang-orang tuh hanya sekedar jualan gitu. Mungkin di up 3.000 atau di up 2.000 itu tuh sedih banget ya kalau nggak masuk gitu. Nah kayak gitu. Nah jadi kita balik lagi ya, suatu komoditas tuh harganya tuh bakal hancur. Nah kita pertahankan bagaimana selama kita jualan itu, kita jangan jadi orang yang ngancurin harga komoditas yang kita dapatkan itu ya. Kecuali kalau emang kamu dapat dari orang terus dan lain sebagainya. Tapi kalau yang main usaha yang damen item itu kita pertahankan marginnya, karena itu yang menghidupi toko kita gitu. Nah dari situ, dari diamond item itu, nah terus dari komoditas itu kita nggak bisa bergantung sama komoditas itu ya. Pasti suatu saat komoditas itu akan habis kan. Aku bilang tadi, yang lama-lama tuh margin tuh bakal habis. Nah jadi kita harus punya plan B. Disitulah kreativitas kita tuh diolah atau dikembangkan kreativitasnya, inovasi dan lain sebagainya, bagaimana toko kita tuh tetap berjalan. Nah seiring berjalannya waktu, aku punya produk ini, Mami Poco ya. Zaman dulu tuh Mami Poco itu sebagai komoditas diamond itemku itu. Nah lama-lama seperti yang aku bilang, banyak banget yang jualan Mami Poco dan hancur-hancuran harga. Oke lah, akhirnya aku nyari peluang lagi, komunitas lagi, merek lain yang bisa menghasilkan cuan, marginnya besar. Oke, aku dapat A, B, C, D, dapat banget sampai aku terus nyari itu, itu sebagai pilar toko tuh emang harus ada itu, yang stoknya paling banyak, marginnya paling besar. Pilar toko itu, yang selainnya pelengkap. Yang mana yang bisa dijadikan pilar gitu. Nah, jadi kalau misalkan kamu bangun retail, kamu harus nemuin item itu gitu loh. Nemuin item itu. Item yang sebagai pilar. Kita harus bisa menganalisa pilar toko kita tuh apa, barang apa gitu loh. Barang apa, seberapa kuat dia menopang toko kamu gitu. Terus kemudian setelah pada akhirnya aku menemukan item yang bagus, yaitu popok dewasa. Popok dewasa ya ini ya. Ini tuh anomali banget sebenarnya, anomali popok dewasa itu. Selama aku pengalaman di retail, popok dewasa tuh barang yang nggak pernah aku sentuh lah. Karena dia tuh sifatnya pelengkap ya. Kayak kebutuhannya tuh siapa sih yang popok dewasa, sepemikiranku tuh nggak ada. Cuman ternyata tuh dia tuh lebih laris daripada minyak goreng, guys. Lebih laris daripada popok bayi juga. Nah itulah aku dapat supplier yang bagus, ngasih promo. Nah di situ yang kedua adalah negosiasi dengan supplier. Itu penting banget, negosiasi dengan supplier itu.
Jadi setelah kalian bisa punya ilmu dan bisa menganalisa, punya strategi marketing yang bagus, kalian dapat penjualan yang bagus, kalian juga harus wajib punya ilmu negosiasi yang bagus juga. Itu penting banget ya, ilmu negosiasi itu kita dapatkan itu untuk mencari atau mendapatkan produk yang paling bagus dan produk yang paling murah. Tujuannya untuk bersaing dengan satu sama lain. Yang bedakan toko satu dengan toko lain itu sebenarnya owner ya. Yang bedain toko satu dengan toko lain itu owner. Jadi gimana skillnya owner, kemampuan owner dalam hal marketing, strategik, kemudian negosiasi dan lain sebagainya. Itu bedanya di situ. Yang bedanya. Nah, negosiasi itu penting, pendekatan kita dengan supplier itu penting. Kita jaga nama baik, kita jaga hubungan itu penting banget gitu loh. Akhirnya aku mendapatkan harga yang bagus, harga yang murah itu di Popok Dewasa itu. Ternyata kalau produk yang harganya kita nemu produk yang harganya murah, ya gaspol aja, itu kamu akan jadi yang paling murah. Dan bener, aku tuh jualan paling murah itu di Shopee ya. Aku berani bilang itu di nasional ya guys ya. Untuk produk Livelle itu termurah di grocery waktu itu. Jadi aku dapatnya termurah ya, cuman aku jualnya nggak yang termurah dong. Aku tetap jualnya sesuai dengan ilmu bisnis retail tadi gitu. Nah, pada akhirnya beda lagi dong. Jadi kalau kalian mengelola toko online, kalian tuh harus wajib mengikuti setiap minggu ya pergerakan algoritma toko online. Jadi toko online tuh cepet banget berubah. Algoritmanya cepat banget berubah, dan apa ya namanya ya, itu kita harus ngikutin terus lah pokoknya bagaimana cara kerjanya, berubah-ubah soalnya tuh. Nah, kita harus update di situ. Kalau kamu toko online tuh bukan toko yang aku online ditinggal gitu, enggak sih. Itu kamu harus bekerja fokus di situ ya. Nah, kalau enggak itu kayak groceries. Karena apa ya? Aku kasih tahu ya. Toko online itu memang groceries pada waktu itu kekuatan utamanya di online ya. Mungkin awal-awal itu di offline. Jadi mulai 90-10 lah, 90 offline, 10 online. Kemudian naik. Yang online itu naik. Nah, yang online itu naik. Itu tren masyarakat gokil banget nih mulai sekarang nih. Online full malah mungkin ya. Jadi hampir akhirnya 70-30 ya. 70-30 70 online, 30 offline. Itu kontribusi sales ya, kontribusi omset 70-30, mungkin bahkan 80-20 gitu loh. Nah, jeleknya kalau kita mau jualan online, online itu sangat mudah digeser guys. Online tuh sangat mudah digeser. Karena apa? Satu, kalian nampangin produk dan harga itu langsung di page-nya, langsung di toko kalian gitu. Jadi kalau kompetitor baca itu mudah banget. Oh, ini ada produk ini penjualannya laris banget ya, harganya segini, dia dapatnya berapa? Dicari dong suppliernya. Halo supplier produk A, aku mau dong jualan barang kamu gitu. Segini. Nah, disitulah modal kalian itu diuji. Di situ modal kalian diuji. Jadi yang nggak aku suka di online itu ya, itu kayak kapitalis sih sebenarnya ya. Ya mau nggak mau Shopee itu kan kapitalis ya, jadi kita ngikutnya jadi kapitalis di situ. Dimana kita tuh bisa digeser sama orang yang modalnya besar. Udah, itu silakan diperdebatkan. Bukan aku nyalahin keadaan, memang itu gampang banget digeser. Jadi kalau misalkan kalian punya produk A, ya kan, dengan modal 100 juta, nah, itu ada orang tuh ke supplier gini, dia dia omsetnya berapa, dia ngambilnya berapa, toko itu 100 juta pak, aku 300 juta ya, bisa nggak kasih harga yang lebih murah? Bisa dong, entah itu selisih 1%, 2%, pasti bisa dicarikan celah ya untuk hal-hal tersebut gitu loh. Wah, nggak bisa kalau 300, 500, oke 500 gitu, 500. Nah, itulah akhirnya kamu digeser dong, dia pasti akan lebih murah dari kamu.
Dan gini ya, yang namanya kita jualan ya, itu kan ada yang namanya dead stock ya. Nah, dead stock itu yang pusing. Jadi kalau ketika performa kamu itu udah nggak seperti dulu. Nah, misalkan nih, awalnya kamu nyetok 100 juta tuh habis tuh sebulan karena ada kompetitor baru yang rusak harga, ya kan? Akhirnya kamu tersaingi kan. Nah, 100 juta itu nggak habis dong sebulan, jadi 3 bulan. Nah, disitulah amsyongnya groceries. Apalagi ketika kamu tidak fokus, amsyongnya di situ. Jadi amsyongnya di situ. Jadi ketika nggak habis, kamu akan menanggung sisa produk yang harus kamu bayar atau yang kamu habisin itu. Dan di samping itu, kalian itu punya jatah margin yang nggak boleh berkurang ya sebenarnya. Pasti dong, untuk hidup kalian butuh margin berapa dari toko. Nah, misalkan kalian butuh margin 5 juta lah ya. Nah, biasanya 5 juta itu kalian peroleh ya dari omset 100 juta misalkan ya. Terus tapi omsetmu tuh nggak 100 juta sekarang, omsetmu tuh sekarang 70 juta, 50 juta, 30 juta. Nah, otomatis akan mempengaruhi profit di situ. Susah loh untuk naikin omset kalau sistemnya kapitalis. Susah kalau naikin omset kalau sistem kapitalis. It's true. Itu benar. Kalian mau nawarin apa? Selain ganti produk, mending ganti produk aja sekalian, nggak bisa. Kalian mau nawarin apa? Sekali lagi, kalian mau nawarin apa? Kita ngelawan kapitalis itu susah banget. Ya, akhirnya terjadilah margin yang tidak sesuai yang diharapkan. Itu ceritanya guys. Tutuplah toko groceries. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Aku banyak sih tentang ilmu-ilmu retail. Ini bukan retail itu bukan bidang yang harus ditinggalkan kok. Cuman kalian harus ada triknya. Kalau nggak suka sama yang resiko dead stock ya mending nggak usah buka retail, karena retail itu resiko dead stock, resiko bangkrutnya gede kalau marginnya tipis.